warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Syuhada, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAI A dengan NIM 232020 3886 208015. Kalimat. Kalimat adalah kesatuan kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, dalam bentuk lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik, turun, keras, lembut, diselah, dijeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam bentuk tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Ciri-ciri kalimat. Apa sih ciri-ciri dari kalimat? Nah, yang pertama, kalimat merupakan satu kesatuan gramatikal bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Kemudian yang kedua, dapat berdiri sendiri untuk mewakili gagasan penulis atau pembicara. Kemudian yang ketiga, mempunyai pola intonasi akhir dalam bentuk lisan. Dan kemudian yang keempat, adanya tanda baca dalam sebuah kalimat dalam bentuk tulisan. Unsur-unsur kalimat. Apa saja sih unsur-unsur dari kalimat? Nah, ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek. Subjek adalah bagian dari sebuah kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok atau benda, sesuatu hal atau masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek juga menyatakan fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek dalam suatu kalimat. Nah, predikat dapat berkategori sebagai kata kerja atau sebagai kata sifat. Objek. Objek adalah bagian kalimat berupa nomina baik itu benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sebagai sasaran subjek untuk melengkapi informasi dari predikat. Pelengkap. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang berkategori kata atau frasa dalam bentuk nomina, verba atau adjektif, dan kehadirannya mengikuti predikat sehingga kalimat menjadi lebih lengkap. Keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal, baik itu mengenai subjek, objek, predikat, dan pelengkap. Unsur keterangan memiliki fungsi untuk menambahkan informasi pada kalimat yang akan disajikan sehingga komunikasi mudah untuk dipahami. Nah, setelah mengetahui pengertian, ciri-ciri, serta unsur-unsur dari kalimat, selanjutnya kita masuk pada pembahasan jenis-jenis dari kalimat. Jenis kalimat berdasarkan pengucapannya, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menggambarkan ucapan atau perintah. Kalimat tersebut berisi bagaimana perkataan orang yang dimaksud. Seperti contoh, Dinda, kamu harus patuh ya dengan nenek. Sementara, kalimat tidak langsung adalah kalimat yang mendeskripsikan ucapan kembali dari seseorang yang biasanya merupakan kalimat pasif atau berupa kalimat berita. Nah, seperti contoh, mereka berkata bahwa semua orang memiliki hak untuk berkarya sesuai dengan potensinya masing-masing. Contoh yang kedua, ayah berkata bahwa Dinda harus patuh kepada neneknya. Jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa, yang dimana kalimat tunggal dapat berpredikat adjektif atau berpredikat verba. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri dari dua atau lebih klausa, yang dimana kalimat majemuk ini terbagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Jenis kalimat berdasarkan fungsinya. Kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan perasaan atau juga disebut sebagai kalimat ekslamatif dan untuk memerintahkan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau juga disebut sebagai kalimat imperatif. Sebagai contoh, hore, aku menang. Nah, pada kalimat tersebut, kalimat hore aku menang diakhiri oleh tanda seru. Kalimat tersebut mengungkapkan perasaan
bahagia dan senang karena dia menang. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari kalimat seru berupa mengungkapkan perasaan. Lalu, bagaimana contoh dari kalimat seru berupa perintah? Contohnya, bukalah bukumu halaman 250. Jadi, inti dari tanda seru pada kalimat seru memiliki tujuan untuk mengungkapkan perasaan dan untuk memerintahkan. Kalimat deklaratif atau kalimat berita. Kalimat berita adalah kalimat yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau pernyataan kepada seseorang. Nah, kalimat berita biasanya diakhiri oleh tanda titik. Kalimat tanya atau juga disebut dengan kalimat interrogatif. Kalimat tanya adalah kalimat yang bertujuan untuk bertanya kepada seseorang mengenai informasi yang belum diketahui. Nah, kalimat tanya biasanya menggunakan pola adik simba. Apa itu pola adik simba? Yaitu apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jenis kalimat berdasarkan subjeknya, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya berperan sebagai pelaku. Nah, sebagai contoh, petani sedang mencangkul sawah, yang dimana petani merupakan subjek, sedang mencangkul merupakan predikat, dan sawah merupakan objek. Kalimat pasif. Kalimat pasif merupakan kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita atau pasien. Seperti contoh, sawah dicangkul oleh petani. Atau contoh lain, mangga itu dilempar oleh Dayu. Itulah tadi penjelasan mengenai pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur, serta jenis-jenis dari kalimat. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.